Halo semuanya, kita bisa melihat bahwa para rasul adalah hamba-hamba Tuhan yang sabar membimbing umat Tuhan untuk bisa memahami maksud Allah yang sesungguhnya. Kita tahu proses belajar itu bukan hanya ditentukan dari kehebatan gurunya, tetapi juga ditentukan dari kemampuan muridnya di dalam memahami maksud Allah, daya tangkapnya, kecepatan belajarnya, kemampuan menyatukan potongan-potongan peristiwa atau potongan-potongan ajaran untuk membentuk sebuah gambaran yang lengkap. Nah, para rasul tahu bahwa orang-orang Ibrani sedang terpaku pada satu potongan kecil. Mereka lupa melihat gambaran besarnya. Potongan kecil itu apa? Potongan kecil itu mereka berpikir bahwa Musa yang paling hebat, imam besar adalah Harun dan anak-anaknya, keturunannya. Maka pada zaman ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, mereka gagal memahami bahwa Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada imam-imam besar tersebut. Kenapa? Imam-imam besar tersebut melambangkan pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sejati untuk menebus dosa manusia. Manakala imam besar mempersembahkan korban berupa binatang untuk pengampunan bagi dirinya sendiri dan juga diri seluruh bangsa, itu melambangkan Tuhan Yesus yang membawa dirinya sendiri, ya, yang tidak berdosa, mempersembahkan untuk pengampunan dosa seluruh umat manusia. Nah, mereka gagal memahami. Kita melihat bahwa ternyata para rasul sabar membimbing mereka. Mereka mengutip Mazmur pasal 110 ketika Raja Daud berkata bahwa juru selamat yang akan lahir lewat garis keturunannya, yang dipanggil Daud dengan sebutan Tuanku, ya, adalah imam besar Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kualitas keimaman besar Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar daripada imam besar baik itu Harun maupun keturunannya. Kenapa? Harun dan keturunannya hanyalah melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kita tahu bahwa penulis kitab Ibrani, para rasul, mengatakan kepada orang-orang Ibrani, kalian ingat ya, Harun lebih rendah daripada Musa. Meskipun dia imam besar, dia posisi rohaninya di bawah Musa. Musa masih di bawah Yakub atau Israel. Israel masih di bawahnya Ishak. Ishak masih di bawahnya Abraham. Lalu Abraham di bawah siapa? Abraham di bawahnya Melkisedek. Siapakah itu? Ingat, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang adalah imam besar Allah yang maha tinggi. Nah, saudara sekalian, di sini dijelaskan bahwa status keimaman atau kualitas jabatan imam menurut peraturan Melkisedek adalah jauh lebih tinggi daripada status keimaman Harun. Nah, kita bisa melihat bahwa para rasul sabar untuk menolong orang-orang Ibrani menemukan kepingan-kepingan peristiwa, kepingan-kepingan sejarah, menyusunnya sedemikian rupa agar mereka bisa memahami, oh ternyata seperti ini. Apa hikmah yang kita bisa petik? Saudara, sebagai orang tua atau pembimbing rohani, kita perlu belajar untuk sabar membimbing, sabar menuntun anak-anak kita secara jasmani maupun anak-anak rohani kita, agar mereka bisa menemukan kepingan-kepingan firman Tuhan dan membentuk sebuah gambaran yang indah, yang luar biasa, sehingga mereka bisa melihat, oh ternyata rencana Allah itu seperti ini. Nah, ketika kita mengajar anak-anak, kita perlu banyak sekali kesabaran, karena kita harus mengajar berulang-ulang, yang menolong mereka untuk memahami berulang-ulang. Ya, tetapi dengan demikian kita menghasilkan anak-anak jasmani yang luar biasa. Demikian pula secara rohani. Ya, kalau kita ini menjadi orang tua atau pemimpin rohani atau pemimpin dalam sebuah perusahaan atau pemimpin dalam hal apapun, kita harus sabar untuk membimbing orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita jaga agar mereka bisa mengerti, ya, kebenaran. Ya, oleh karena itu saya mengajak saudara sekalian, yuk kita teladani para rasul. Ketika mereka sabar membimbing umat Tuhan, kita pun juga sabar membimbing orang lain, siapapun mereka. Tuhan Yesus memberkati.